Ya, halo dan balik lagi di video Icewar. Di video sebelumnya gue udah bahas tentang DNS AdGuard yang mana bisa lo pakai di smartphone Android kalian. Ya, mungkin udah pada tahu fitur dan juga fungsi dari DNS AdGuard di handphone kalian masing-masing ya, seperti yang gue install saat ini. Tapi di video sebelumnya, ada yang mengatakan kalau ternyata caranya udah nggak berhasil melalui private DNS atau settings yang ada di smartphone kalian masing-masing. Dan kali ini gue akan ajarin kalian install AdGuard dari awal sampai akhir untuk ngeproteksi jaringan internet kalian atau jadi salah satu solusi untuk menghilangkan seluruh iklan yang ada di apps atau di Android kalian. Oke, ini sementara kita uninstall dulu untuk si AdGuard-nya. Oke, ini udah uninstall. Untuk uninstall juga gue skip aja ya. Nah, cara pertama adalah kita install dulu DNS AdGuard-nya melalui file APK yang bisa lo download di link yang ada di deskripsi ya. Oke, di sini gue udah ada. Nanti buat lo yang pengen download silakan linknya ada di deskripsi. Sebenarnya ini aplikasinya gratis dan bisa lo dapatkan di Play Store, tapi gue lebih merekomendasikan lo pakai aplikasi yang gue share ini ya. Ini nggak ada virusnya kok, tenang aja. Ini kita install seperti biasa. Kita pilih install, terserah lu mau pakai file manager apapun, karena kebetulan di sini gue pakai Mixplorer, jadi tampilannya seperti tadi. Oke, kita lihat di sini. Ini udah keinstall ya, ini installation complete. Ini udah installed 1 kita, dan gue akan pindahkan aplikasi AdGuard-nya ada di depan. Oke, ini udah gue taruh depan dan kita langsung aja masuk ke proses setup atau instalasinya. Pertama kita buka dulu AdGuard-nya seperti biasa. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, kalian pilih I agree aja, langsung klik continue. Kalau bawahnya tuh yang 2 tuh opsional aja, kalau gua nggak mau, jadi gue pilih I agree aja. Kemudian kita continue, nanti dia ada muncul seperti ini juga. AdGuard ini merupakan local VPN ya, seperti itulah penjelasannya dan lain segala macamnya, dan kita langsung aja klik create local VPN. Nanti akan muncul semacam connection request. Kalau muncul kayak gini, ini tuh gunanya untuk device kalian tuh terhubung dengan local VPN dari AdGuard yang memang di-provide untuk kalian ya. Jadi klik aja OK. Ini prosesnya agak begitu lama sih. Nah, kalau udah sampai kayak gini, lo bisa lihat di bagian atas ini ya. Di bagian atas nih ada banyak banget opsinya. Lo bisa centang satu-satu atau lo bisa aktifkan yang mana yang ingin lo gunakan. Tapi kalau gue biasanya seperti ini, firewall-nya juga gue hidupkan. Nah, kalau untuk lo mau hidupin firewall, nanti akan yang bagian tanda api tadi, itu ada muncul kayak allow app usage access. Kita masuk aja ke settings, ikutin aja seluruh stepnya. Kita open settings, kemudian pilih permit usage access. Oke, kalau udah kita back seperti biasa, kemudian masuk di bagian sini, gue jelasin juga sedikit ya. Untuk protectionnya di sini ya, ada beberapa hal yang bisa lo gunakan kayak ad blocking, tracking protection, announce blocking dan lain segala macamnya, DNS protection, firewall dan lain segala macamnya. Di sini juga lo bisa pakai AdGuard VPN kalau lo mau, tapi kalau gua enggak. Dan di sini juga ada caranya dari si AdGuard, gimana caranya lo ngeblok iklan di YouTube, terlebih untuk lo yang pakai YouTube official ya. Sini ada caranya, lo tinggal ikutin aja. Kemudian di sini ada app management, yang mana app mana aja sih yang bakal lo izinkan untuk di-track atau dilindungi sama AdGuard gitu ya. Lo bisa pilih, ini opsional aja sih. Oke, kalau udah kita tinggal masuk ke bagian settingsnya. Nah, di bagian settings ini ada beberapa hal yang bisa lo set up atau disesuaikan dengan keinginan kalian lah ya. Kayak misalnya di sini ada general, lo bisa lihat apapun yang sifatnya memang general dari si AdGuard ini. Ini boleh lo skip aja, nggak apa-apa. Kemudian di bagian filtering, ini yang paling penting buat teman-teman ketahui ya. Di bagian filtering ini, ketika lo masuk, nanti ada networks dan juga filters gitu ya. Nah, untuk penggunaan AdGuard sendiri, dia tuh kayak harus install sertifikat CA gitulah, kayak sertifikat dari si AdGuard-nya ini, yang nantinya akan jadi salah satu proteksi untuk melindungi jaringan internet kalian. Dan caranya kayak tadi, masuk ke bagian filtering, kemudian pilih network. Nah, nanti di sini pasti ada 2 yang belum on di HTTPS filtering sama proxy. Ini kalian centang seperti ini ya. Ini ada kayak penjelasannya gitu, kayak kenapa sih harus pakai filter HTTPS gitu kan. Kita pilih next aja. Kemudian ada pilihan AdGuard HTTPS filtering is safe, dan itu masih penjelasannya juga dari si AdGuard. Langsung aja pilih next. Kemudian nanti ada AdGuard certificate. Ini yang gue maksud yang harus lo install ya. Jadi ketika masuk di sini lo pilih save certificate. Nanti dia akan muncul permission, langsung lo klik allow aja. Kemudian simpen di mana tempat lo mau save si file CRT-nya ini. Nah, di sini gue save di folder Icewar. Kemudian pilih save. Untuk file CRT-nya ini beda-beda ya teman-teman ya. Jadi tiap device pasti akan beda. Kemudian kalau udah di save,
nanti lo harus install. Nah, installnya tuh ada caranya di bagian settings dari Android kalian ya. Pertama, open ke settings and go to security, pilih ke encryption and credential, kemudian install from storage, select CA certificate gitu ya. Tapi Edgard ini udah ngasih kemudahan untuk kalian masuk langsung ke shortcut atau jalan pintas menuju settingnya. Klik aja langsung open settings. Kemudian udah masuk di sini, kalian tinggal scroll ke bawah, cari encryption and credentials. Kebetulan ini gue pakai Redmi Note 10 Pro dengan ROM-nya itu custom ROM Rise Droid ya. Pilih encryption and credential. Kemudian pilih install a certificate. Kemudian pilih yang CA certificate. Kemudian pilih install anyway. Masukin fingerprint kalian. Kalau lo pakai fingerprint, kalau enggak lo biasanya diminta untuk masukin pola atau pattern dari handphone kalian ya. Kemudian pilih tempat di mana kalian nyimpen si sertifikat Edgard tadi. Nih ada di punya gua yang di file atau folder Icework. Nah, pilih kalau CA certificate installed ini berarti udah berhasil. Kalian tinggal back aja seperti biasa, back lagi, kemudian proxy-nya dihidupkan. Sampai sini udah beres bang, udah. Sampai sini kalian udah aman untuk berselancar, tapi rekomendasi dari gua kalian harus restart ponsel kalian supaya settingnya berjalan dengan normal atau sesuai keinginan kalian lah. Nah kemudian untuk melihat ini instalasinya udah berhasil atau belum di mana, kalian bisa balik lagi tadi ke bagian paling awal ya, gue ulang lagi. Masuk ke settings, kemudian pilih filtering, kemudian pilih network, dan klik pada HTTPS filtering. Nanti di bagian bawah sini lo akan lihat Edgard security certificate-nya itu valid until April 22, 2038. Ini ada keterangannya ya. Karena ini udah gue install. Ini installnya langsung dari si Edgard-nya. Kayak gitu. Jadi nanti di bagian atas ini lo pasti akan menemukan notif kayak network may be monitored. Nih yang kayak gini ya. Nih. Ini tuh tandanya Edgard lo udah berhasil gitu kan. Tapi ini kita akan coba testing untuk aplikasi yang memang ada iklannya ya. Ini protection-nya masih disable. Walaupun tadi gue udah install CA certificate-nya. Gue akan coba buka untuk aplikasi yang ada iklannya. Kayak contoh di sini Easy DPI Changer. Lo bisa lihat di bagian bawah sini ada iklan dari Shopee nih. Ini di bawah sini ya. Gambar truk sama gambar bebek. Ini ada iklannya. Dan gue nanti akan coba restart perangkat gue untuk melihat hasilnya. Oke, ini udah gue restart. Perangkatnya udah gue restart ya. Dan ini harusnya gue tadi agak salah sih ya. Maksudnya tuh di awal tadi ketika lo sudah menginstal sertifikatnya, lo tuh harus hidupin dulu, enabling protectionnya dulu, hidupkan dulu si Edgard-nya ini, kemudian baru lo restart. Tapi kita coba restart dulu baru hidupkan ya. Sebenarnya stepnya sama aja. Kalau nanti nggak berhasil karena gue tadi lupa stepnya, lo bisa hidupkan dulu kemudian restart. Atau kalau lo udah terlanjur restart baru hidupkan, restart lagi aja. Nanti ketika dihidupkan ada muncul kayak gini, kita klik aja start surfing. Sampai sini, protection is enabled, bla 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 lah segala macam. Nanti di bawah sini lo bisa lihat nih aplikasi mana aja gitu ya, data-datanya tuh kayak trackersnya dari mana aja sih gitu ya, yang muncul gitu di sini kan, yang emang harusnya dia muncul tapi diblok sama si Edgard ini. Lo bisa lihat yang ada data usage dan lain segala macamnya kayak gitulah pokoknya. Nah ini udah, kita back lagi, dia udah muncul kayak gini ya kan, blocking ads and trackers segala macem lah. Karena gue agak nggak suka sama notif ini, biasanya gue hide sih. Tapi terserah kalian, nggak di hide juga nggak masalah. Nah, kita akan coba buka aplikasi Easy DPI Changer yang tadi ada iklannya. Oke, ini udah kebuka lagi dan ya nggak ada iklannya sama sekali. Tidak ada iklan yang muncul di aplikasi yang sifatnya gratis dan terkadang suka muncul iklan ya. Jadi teman-teman bisa tetap aman ketika berselancar atau bahkan browsing di salah satu situs yang mungkin punya iklan gitu ya, yang ada iklannya. Kayak contoh situs gue deh ya, gue sampling aja nih situs gue ya. Oke, ini website gue, ini web gue. Aslinya ini ada iklannya dari Google Ads. Tapi ini karena protection dari si Edgard-nya masih on, lo bisa lihat nggak ada iklan sama sekali. Ini bukan mode penyamaran ya, bahkan ya, ini juga mode normal aja gitu. Kita coba keluar dan kita matikan lagi Edgard-nya. Sampai dia protection is disable, kemudian kita balik lagi ke sini. Kita coba refresh. Apakah iklannya akan muncul?
Kita refresh lagi, masih belum kelihatan juga. Padahal AdGuard-nya udah gue matiin, harusnya iklannya muncul sih, harusnya ya. Tapi gue nggak tahu kenapa dia nggak muncul. Kita coba situs lain. Oke, ini situs temen gue ya kebetulan ya, pindahLubang.com. Ini dia masih ada iklannya cuy. Ya, lu bisa lihat ya iklannya muncul. Dan sekarang kita coba aktifkan si AdGuard-nya. Gue lupa, kayaknya situs gue tuh pakai AICP atau AdSense Invalid Click Protector. Jadi IP gue tuh udah kebaca. IP gue kebaca jadi GUES yang ditolak untuk menampilkan Google Ads, maksud gue gitu. Ini AdGuard-nya udah gue hidupkan ya. Kita coba balik lagi ke situsnya. Situs yang punya iklan Google Ads. Nih statusnya udah on ya di AdGuard-nya, balik lagi. Nah sini kita coba refresh. Ya, lo aman, udah nggak ada iklan-iklan apapun yang muncul di situs yang memiliki Google Ads atau iklan yang biasa tampil di halaman website mereka masing-masing. Dan ya, aplikasi ini bisa lo pakai, cara ini bisa lo pakai dan lo terapkan di seluruh perangkat Android yang statusnya sudah di root atau bahkan belum di root. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena waktu itu gue udah coba install di device gue yang satu lagi di Samsung A31 yang mana memang statusnya belum di root, dan itu caranya berhasil tanpa ada gangguan sama sekali. Dan itu aja mungkin sedikit video singkat gue kali ini tentang DNS AdGuard. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.